Perkenalkan, nama saya Kaisa Alkila Hasanah dari kelas 5B Abu Hanifah. Hari ini saya akan mengobrol bersama Umi saya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengobrol tentang aku siap menjadi muslimah remaja yang tangguh. Yuk kita dengar obrolan hangat kami. Umi, kapan pertama kali Umi mengalami haid? Wah, sangat subhanallah, tema kali ini Umi akan menjawab tantangan dari anak-anak kita. Umi pertama kali haid itu kalau tidak salah, memang Umi sangat ingat kelas 1 SMP, Pak. Waktu itu kalau tidak salah saat ujian mau kenaikan kelas waktu itu. Apa yang Umi rasakan waktu itu? Yang Umi rasakan pada waktu itu campur aduk sih, antara gelisah, terus takut. Umi juga khawatir gimana ini, ataukah Umi mau sampaikan ke nenek atau tidak. Jadi Umi tetap sampaikan kepada Umi. Jadi Umi juga bahagia karena tandanya Allah telah mempercayai Umi tanggung jawab baru buat Umi. Apa saja ciri-ciri utama perempuan yang sudah balik, Umi? Gini sayang, Umi mau menjelaskan kepada kakak Kaisa, sesungguhnya puber itu adalah perubahan. Jadi jika dibawa ke dalam ilmu agama, puber itu adalah balik, yang artinya sampai kemana sayang? Sampai ke titik kedewasaan. Seumpamanya seandainya nanti kakak sudah mengalami haid, berarti kakak itu bukan anak-anak kecil lagi. Kakak sudah bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Dan cirinya itu adalah perubahan bentuk tubuh dari payudara kita, terus perubahan bentuk tinggi, ada lagi terjadinya pertumbuhan bulu di area-area tertentu. Jadi ketika perempuan yang sudah haid itu dia sudah mengalami banyak sekali pertumbuhan. Kalau sudah haid, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah haid, perempuan itu wajib ya, yang namanya satu, melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang dulunya kakak bolong, sekarang kalau sudah haid kakak tidak boleh bolong-bolong lagi, nak. Terus yang kedua, kakak wajib menutup aurat. Terus menjaga kebersihan, belajar bagaimana cara bersuci. Karena di dalam surat An-Nur ayat 31 itu Allah mengatakan kepada semua muslimah wajib menutup aurat dan menjaga pandangan. Jadi ketika kakak sudah haid, kakak harus menjaga pandangan dan menutup aurat. Saat haid, kenapa tidak boleh sholat dan berpuasa? Oh ya, tentu sayang, saat kita haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah, karena syarat utama kita ibadah itu adalah bersuci, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Waktu kita haid itu kan kita mengeluarkan darah kotor, jadi kita tidak wajib sholat, kita tidak wajib berpuasa, tapi kita bisa mengerjakan ibadah lain seperti berzikir, terus ayat-ayat Al-Quran yang kakak sudah hafal, kakak bisa murojaah, bersedekah, dan lain sebagainya. Tidak harus tidak ibadah sama sekali sayang. Jadi tetap bisa beribadah walaupun tidak harus berpuasa dan sholat. Apa yang harus dihindari saat balik? Saat yang harus dihindari saat balik itu, pertama kakak harus menjaga pandangan, terus sholat tepat waktu dan menutup aurat sayang. Karena saat kakak balik itu, perintah Allah itu sudah menjadi kewajiban buat kakak. Kakak harus melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi segala Allah larangan. Masa sebelum balik sebaiknya aku gunakan untuk apa, Umi? Masa sebelum haid sebaiknya itu kakak gunakan untuk satu, belajar sayang. Kan banyak sekali tuh ilmu, bisa membaca buku, ada buku fikih wanita, kakak juga bisa mengambil referensi dari situ, bisa membaca. Terus belajar cara bersuci, belajar dekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau masa puber bikin cepat marah atau baper, bagaimana cara mengatasinya, Umi? Ini manusiawi ya sayang, kan Umi juga pernah mengalami. Yang namanya puber itu banyak sekali hormon yang berubah. Jadi kakak itu harus bisa melawan dengan cara mengambil wudhu. Terus kakak harus melawan, tidak boleh membiarkan masa
itu masa-masa itu terjadi. Kakak juga harus curhat ke Umi, misalnya ada masalah-masalah apa, mungkin kan Umi pasti bantu dan mengatasi solusinya sayang. Kalau aku mulai suka sama teman laki-laki itu dosa nggak, Mi? Tidak sayang, karena rasa cinta yang Allah temukan kita itu adalah fitrah. Jadi ketika kakak punya rasa cinta itu tidak dosa, tapi sebaiknya kakak harus menjaganya. Tidak boleh diungkapkan langsung, tapi harus dijaganya. Kakak harus banyak beristighfar, berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kakak dari perbuatan zina dan perbuatan dosa. Kalau ada yang bilang aku cantik dan suka padaku, bagaimana, Umi? Kalau ada yang bilang kakak cantik dan suka kepada kakak, kakak ucapkan alhamdulillah, terima kasih, karena itu semua pembelian dari Allah. Tapi kakak ucapkannya dengan nada yang baik dan lemah lembut kepada teman. Karena terus cantik juga itu adalah relatif semua manusia. Yang penting kakak harus cantik hatinya, tidak boleh sekedar cantik wajah, juga cantik hatinya. Itu. Apa yang harus dilakukan kalau temanku suka menggoda soal tubuh? Kalau ada teman ya yang menggoda kakak soal tubuh, kakak harus marah. Marah tapi tunjukkan kemarahan kakak itu sebagai muslimah. Marah dengan nada yang tegas, tapi tidak boleh langsung kakak mengejasnya gini-gini. Marah tapi dengan nada yang tegas dan membilang kepada orang itu kalau itu tidak boleh. Itu sangat dilarang sama Allah. Itu sayang. Paham nak? Umi dulu juga pernah merasa malu dengan perubahan tubuh. Pernah. Umi juga pernah, misalnya kayak untuk tubuh Umi seperti ini, tapi Umi harus kembali lagi, harus bersyukur pada Allah bahwasanya tubuh yang Allah berikan kepada kita itu adalah tubuh yang paling sempurna dan harus kita menjaganya. Jadi kita tidak boleh mencela pemberian dari Allah. Apa tanggung jawab baru setelah balik? Tanggung jawab baru setelah balik kakak itu, sekarang kan kakak sudah balik, berarti Allah sudah memberikan kakak tugas dan amanah yang baru. Berarti kakak sudah wajib melaksanakan perintah Allah, harus menutup aurat, terus menjaga pandangan, mengerjakan sholat waktu, tidak boleh bolong-bolong. Paham nak? Bagaimana cara menjadi anak muslimah sukses menghadapi masa balik? Untuk menjadi wanita sukses dari masa balik itu, pertama kakak harus banyak memegang Al-Quran, maksudnya berpegang teguh pada Al-Quran. Terus kakak harus selalu belajar terus. Apa doa Umi untuk aku? Doa Umi untuk kakak Kaisa, Masya Allah, Umi selalu berdoa semoga kakak menjadi anak yang solihah, menjadi muslimah yang tangguh, berguna bagi nusa dan bangsa. Terus kakak menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, sayang. Oh, terima kasih ya, Mi. Sekarang lebih paham lagi tentang masa balik. Terima kasih, Umi. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan obrolan hangat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.